Oke, kemudian untuk kasus yang kedua, kenapa pembelian reksadana ditolak? Oke, di artikel di aplikasi Makmur di sini dijelaskan kenapa pembelian reksadana saya ditolak. Tahukah kamu dalam pembelian reksadana bisa ditolak apabila kamu melakukan hal ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Ramdan, di channel tentang info, tutorial, edukasi, dan bisnis. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sukses selalu. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Kang Ramdan ucapkan selamat bergabung. Dan mari kita berteman dengan cara klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng di sebelahnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Ramdan. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini Kang Ramdan akan membahas tentang aplikasi Makmur. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu aplikasi Makmur, jadi aplikasi Makmur adalah platform investasi reksadana yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Di aplikasi Makmur, teman-teman bisa mulai berinvestasi hanya dengan modal Rp10.000 saja. Untuk cara berinvestasi hanya dengan modal Rp10.000 saja, Kang Ramdan sudah buatkan videonya. Silahkan teman-teman bisa simak di video Kang Ramdan yang ini. Oke, baik teman-teman, bicara tentang investasi di aplikasi Makmur, ada beberapa pertanyaan dari pengguna aplikasi Makmur yang ditujukan ke saya. Kenapa pada saat pembelian reksadana pembayarannya kadaluarsa atau ditolak? Oke, Kang Ramdan akan jelaskan kenapa bisa demikian. Untuk menjawab kasus ini, untuk kasus pembelian reksadana pada saat pembayaran kadaluarsa, jadi pada saat kita order pembelian reksadana itu ada batas waktunya ya, misalkan 10 menit atau biasanya 24 jam. Jika kita tidak melakukan pembayaran selama 24 jam setelah kita order, maka orderan tersebut kadaluarsa. Apabila kita melakukan pembayaran lebih dari 24 jam, maka pembayaran itu akan tertolak. Nah, itu adalah alasan kenapa pada saat pembayaran di pembelian reksadana keterangannya kadaluarsa. Jadi pastikan setelah kita order, kita harus segera melakukan pembayaran sebelum waktu order kita habis. Biasanya dalam waktu 10 menit atau 24 jam maksimal. Jadi dalam rentang waktu tersebut kita harus sudah melakukan pembayaran agar orderan kita tidak kadaluarsa. Lalu bagaimana caranya agar pembayaran kita berhasil? Jadi kita bisa order ulang agar pembelian reksadana kita di aplikasi Makmur berhasil. Oke, kemudian untuk kasus yang kedua, kenapa pembelian reksadana ditolak? Oke, di artikel di aplikasi Makmur di sini dijelaskan kenapa pembelian reksadana saya ditolak. Tahukah kamu dalam pembelian reksadana bisa ditolak apabila kamu melakukan hal ini? Yang pertama, nama pengirim dana tidak sama dengan nama akun yang terdaftar di aplikasi Makmur. Jadi pastikan teman-teman pada saat melakukan pembayaran, sumber dana harus sesuai dengan nama pemegang unit penyertaan alias harus sama dengan nama yang kamu daftarin di aplikasi Makmur. Jadi jangan sampai teman-teman lakukan pembayaran menggunakan sumber dana dengan menggunakan nama yang lain. Pastikan teman-teman pada saat pembayaran nama pengirim dana harus sama dengan nama yang kita daftarkan di aplikasi Makmur. Kenapa harus demikian? Dalam praktek nyata banyak ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang melalui reksadana, di mana dana-dana goib dimasukkan ke dalam reksadana atas nama orang lain, sehingga ketika dicairkan, dana tersebut sudah bersih sepenuhnya dan tidak lagi diketahui sumbernya dari mana. Karena dana yang telah diefektifkan ke dalam reksadana sepenuhnya menjadi milik pemegang unit penyertaan. Jadi satu-satunya kunci untuk mengetahui asal-usul dana investasi yaitu hanya melalui filtering ketika melakukan transfer dana untuk pembelian reksadana. Jadi kalau nama yang kamu daftarin di aplikasi Makmur dengan nama dari sumber dana tidak sesuai, transaksi kamu berhak untuk ditolak loh. Jadi pastikan ya teman-teman harus berhati-hati pada saat teman-teman mendaftarkan identitas di aplikasi Makmur, harus menggunakan nama asli sesuai KTP, dan ketika melakukan pembelian reksadana, sumber dananya harus dari teman-teman sendiri alias dari rekening teman-teman sendiri. Hal ini telah dituangkan dalam peraturan OJK yang mengatur tentang penerapan program anti pencucian uang
dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan atau yang biasa disingkat dengan APU-PPT. Oke, teman-teman, itu salah satunya kenapa pembelian reksadana kita bisa ditolak di aplikasi Makmur. Kemudian yang kedua adalah setoran tunai. Salah satu juga yang sulit untuk diverifikasi oleh bank kustodian, yaitu apabila transaksi pembelian reksadana menggunakan metode setoran tunai. Karena terkadang nama yang menyetor tuh belum tentu sama dengan nama yang terdaftar di akun Makmur. Oleh sebab itu, hal ini juga tidak diperbolehkan dan bisa tertolak pada saat pembelian reksadana. Yuk kita sama-sama lakukan metode pembelian reksadana dengan tepat, yaitu dengan metode transfer dan harus atas nama kamu sendiri. Nah, itu dia teman-teman alasan-alasan kenapa pada saat pembelian reksadana bisa tertolak atau kadaluarsa. Jadi pastikan untuk pembayarannya teman-teman bisa melakukan metode transfer dengan sumber dana atas nama sendiri yang sesuai dengan nama yang teman-teman daftarkan di aplikasi Makmur. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Itu dia alasan-alasan kenapa pembelian reksadana bisa tertolak atau pada saat pembayaran kenapa kadaluarsa. Semoga bermanfaat. Sekian saja pembahasan tentang aplikasi Makmur. Untuk teman-teman yang ingin berinvestasi di aplikasi Makmur, silahkan teman-teman bisa mendaftar menggunakan link yang sudah Kang Ramdan lampirkan di deskripsi. Ada bonus Rp10.000 jika teman-teman mendaftar aplikasi Makmur menggunakan kode pendaftaran. Dan untuk cara panduan daftar di aplikasi Makmur, Kang Ramdan sudah buatkan videonya. Silahkan teman-teman bisa simak di video Kang Ramdan yang ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.